Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana kita selalu akan membahas mengenai strategi bisnis. Dan tentunya tidak hanya strategi bisnis, tapi juga strategi komunikasi. Baik bisnis yang baru mau didirikan atau baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya dan merambah ranah-ranah baru di dalam bisnis. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer. Dan tentunya saya bukan sendiri ya. Saya di studio sudah ada bersama-sama dengan seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Yes, halo Coach Roni, apa Ya, kabar? kabar baik. Luar biasa. Ya, lihatnya gimana? Masa luar Wes. Kok jadi kayak begitu ya? Bablas aja. Ya saya mikir apa tiap episode harus ada yel-yel gitu kan. Oh, filosofinya Ya udahlah. apa nih kalau wes? Ya maksudnya kan seperti angin. Oh, Ya, bisnis oke. itu kan harus fleksibel juga, Ya, ya kan. iya. Jangan terlalu kaku, tapi kencang. Oh, gitu. oke. Ada aja nyambungnya ya. Ada aja, namanya juga speakerpreneur. Benar. Kita bahas apa ini, Coach? Iya, karena itu udah wes kita membahas sesuatu yang wes juga. WSWS juga, apa itu? Tentang namanya ketulusan, Coach. Oh, hati-hati di jalan. Iya, tapi ini adalah dampak pengakuan dari ketulusan. Oke. Jadi kalau misalnya bagi orang-orang, misalnya di luar sana nih, Coach ya, banyak yang tulus atau yang nggak tulus, Coach, kelihatannya? Ya, kalau saya sih selalu prasangka baik. Iya, kalau Karena saya bilang sih enggak, Coach. enggak ya, Karena karena nama orang kan beda-beda. masuk. Ya, boleh. Tapi kan hidup itu sebenarnya tergantung prasangka kita. Wah. Kalau kita selalu berprasangka baik Iya. tentang kehidupan, maka hidup kita akan baik-baik saja. Waduh. Makanya hati-hati dengan pikiran dan kata-kata Anda, pemirsa. Iya. Kalau Anda bangun pagi, Anda mulai berpikir, aduh berat banget hari ini, jelek banget, aku sebel, ya kan? Anda akan mendapatkan hal-hal yang jelek hari itu. Waduh. Macet lah di jalan, keserempet sama kendaraan umum lah, tiba-tiba Anda terlambat sampai tempat kerja, dimarahin bos Anda. Hari itu Anda akan panen apa yang Anda pikirkan. Kalau keserempet jodoh gimana, Coach? Nah, itu harapan kita yang masih jomblo. Oh, yang masih jomblo. Masih jomblo. Oh, langsung ditegaskan. Saya harus ya. tegaskan di situ karena saya khawatir kalau istri saya nonton, saya salah jawab, saya tidur di teras. Oke, Coach. Nah, kalau misalnya kita berbicara nih gini, Coach ya. Kalau misalnya dulu kita pernah berbicara soal masalah tentang pemberian hadiah. Pemberian hadiah udah Ya, pernah. jadi kalau misalnya orang hukuman sudah pernah Ya. ya. Tapi kalau kita mengakui hasil kerja keras, itu ada beberapa orang yang tidak peduli, Coach. Oh, Ya begitu. kan? Jadi ada beberapa orang yang menganggap itu tidak penting juga bahkan. Wah, Tega ya. bukan tidak peduli, tidak penting pula. Jadi sebenarnya saya ingin nanya nih kepada Coach Doni sambil mungkin sharing juga sedikit ya. Sebenarnya apa sih pentingnya dari namanya orang mengakui orang dari hasil kerja keras? Penting nggak sih sebenarnya buat Penting. seseorang? Buat mengakui kerja keras? Bagi yang bekerja itu adalah sebuah penghargaan. Oke. Itu bisa memicu produktivitas seseorang. Karena yang kita hargai bukan cuma pekerjaannya, tapi ego dari seseorang. Oh, oke. Ya kan setiap orang punya ego kan? Tapi bukannya ada orang bilang kan kita kan, wah walaupun dihargain yang penting lu bayar gajinya bagus. Itu kewajiban, Coach. Oh, gitu. Itu kewajiban. Makanya dalam bekerja berusaha ada hak dan ada Ya, kewajiban. iya. Jangan menuntut hak kalau kewajibannya belum dijalankan. Iya, tapi ada yang bilang juga hak saya bersih. Saya tahu dulu nih dapat atau enggak, baru saya menjalankan kewajiban. Boleh, itu namanya perjanjian. Oke. Ya, perjanjian di depan, ya kan? Kalau di Iya. belakang itu apa itu? Apa, Pak? Pendaftaran di depan. Iya, kalau di belakang itu namanya somasi. Iya, ngeri ya kalau misalnya kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang mengatakan begini, saya kerja itu sebenarnya saya tidak butuh uangnya. Saya cuma butuh transferan. Oh, enggak. Kali ini dia benar ya, karena dia orangnya pintar sekali. Karena Oh, pintarnya sekali doang dong. Iya, karena pintarnya kalau sekali-sekali lebih juga, lebih pintar parah lagi. banget lah. Pintar banget ya. Jadi ada beberapa orang yang pintar yang merasa bahwa dia harus mengeluarkan kepintaran mereka. Jadi ketika mereka bekerja, yang penting mereka itu diakui, dan mereka diakui dalam bentuk apa? Saya boleh bekerja, yang penting saya bisa mengeluarkan kepintaran saya, Iya. kerja keras saya. Jadi mereka bilang ini ada di level kalau Abraham Maslow, teori yang terakhir aktualisasi diri. Iya. Nah, kalau orang-orang seperti kayak gini, butuh nggak sih sebenarnya pengakuan dari mulut ya, bahwa makasih ya atas kerja kerasnya, butuh nggak kayak gitu? Terima kasih ya sudah mau bekerja sama Nggak kami. perlu lah ya. Hah? Jadi kayak Karena gitu? yang penting dia bisa menjalankan aktivitas yang dia suka tadi kan. Iya. Dia kan butuh tempat aktualisasi diri. Banyak orang yang melakukan itu misalnya di tengah hutan Oh, iya, atau di betul, daerah betul. terpencil. Iya, Siapa iya. yang tahu? Iya, Ketika iya. seorang jenderal misalnya sudah pensiun, dia jadi petani. Ya, jauh dari riuh kehidupan ibu kota, tapi dia happy, dia bahagia. Ada kan kayak begitu kan? Ada. Dan ternyata setelah lama dicari ketemu,
Kemana? Oh, Pak Jenderal ternyata sekarang jadi petani. Dan dia happy, itu aktualisasi diri dia. Jadi kalau orang-orang seperti ini, gaji-gajinya buat kita aja gitu ya, Coach? Ya, dia sudah selesai dengan dirinya. Oke. Makanya kalau saya bagaimana menunjukkan aktualisasi diri saya, gampang. Makan dan tidur. Tapi sebelum panjang, pasti ada yang banyak yang bertanya-tanya, pemirsa. Ngomongin dari tadi aktualisasi. Aktualisasi, apa itu? Itu, Coba aktualisasi. kita tanyakan apa aktualisasi diri sama layar lebar di belakang kita Oke. menurut KBBI. Oh ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dibilang apa katanya? Perihal mengaktualkan. Oh, mengaktualkan. Menjadikannya fisik jadi ya, mengaktualkan atau membuat nyata. membuat nyata Oke. gitu. Berarti kalau orang Medan itu pulpennya tidak nyata itu, tintanya itu habis itu. Tidak aktual berarti ya. Tidak aktual. Iya. Lagian juga kita mesti melihat dua hal ya. Jadi kalau misalnya membuat itu nyata, dengan kita bilang itu adalah sebuah pengakuan, pengakuan sendiri ternyata punya arti tersendiri. Oh, pengakuan Ya, juga ada artinya. Apa itu artinya pengakuan? Mari kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah proses, kalau dibilang namanya pengakuan. proses. Cara perbuatan mengakui ya. Yang kedua adalah komponen pesan yang dikirim melalui unit penerima jadinya. Nah, jadi kalau yang pertama lebih penting adalah tentang proses. Jadi pengakuan itu berupa proses. Coach. Proses. Ini lebih cocok dengan tema bahasan kita ya. Ya, Soal proses jadi ya. kalau misalnya kita bilang proses, Coach, berarti setiap orang itu diakuin harus ada namanya proses. Berarti ada awalnya, ada akhirnya. Jadi apa yang harus dilakukan di awalnya untuk bisa menuju kepada pengakuan. Iya, Misalkan iya. contoh, kalau misalnya namanya pengakuan, apakah dia harus nyampe target dulu baru diakuin, Coach? Misalkan contoh, nih sales nih. nih, Coach, ya. Betul. Saya kerja, misalkan anggap saya sales dan saya kerja, biasanya kan saya harus canvassing, keluar kan, saya door to door atau saya ketemu dengan banyak perusahaan. Nah, pasti belum tentu menghasilkan di hari itu. Belum. Harusnya saya diakui kerja saya, keras saya. Coach. Setelah goal, Iya, closing. belum ada closing Oh, hari harus. itu juga. Iya. Jadi sebenarnya pertanyaannya, apakah kita harus diakui setiap harinya? Karena kan namanya sales belum tentu hari itu langsung closing, Coach. Ya, tergantung profesi. Kalau sebagai seorang sales, pengakuan ketika target tercapai kan? Iya, kebanyakan. Apakah Iya. per 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan Iya, kan? betul. Tapi bagi seorang istri, pengakuan setiap hari. Bro. Waduh, berat. Loh, saya harus sampaikan itu. Iya. Karena kan profesi sebagai seorang istri itu, menjadi manajer rumah tangga itu, tidak bisa digantikan. Oke, itu jadi profesi juga ya, Coach ya? Iya, dan Oke. itu adalah CEO, Chief Everything Officer. Jadi kita harus mengapresiasi. Khusus bagi Anda para suami di luar sana, Anda pulang, Anda lelah, ingat, yang di rumah juga bisa jadi lebih lelah daripada Anda. Wah. Jadi saling menghargai profesi masing-masing ya. Jangan pernah merendahkan profesi pekerjaan domestik. Karena seorang pria kayak kita ini, apalagi laki-laki yang katanya bekerja di luar rumah dari pagi sampai tengah malam, Iya. ketika dia ditinggal istrinya di rumah sehari saja, belum tentu dia bisa menjalankan pekerjaan domestik. Iya. Iya kan? Nah, makanya apresiasi penghargaan atas aktualisasi seseorang itu perlu kita lakukan atau perlu kita tunjukkan. Oke, itu kalau istri ya, Coach ya? Iya. Sudah selesai dengan istri. Sales gimana nih, Coach? Nah, sales itu ada indikatornya, makanya ada KPI, ada target, Iya. ya kan? Dan ada proses tadi kan. Nah, bagian dari proses itu misalnya, ketika seorang sales itu dikasih target 1 miliar 1 bulan, Iya. tapi dilepas begitu aja. Iya. Berarti perusahaan tidak terlibat dalam proses. Nah, itu juga tidak fair. Oh, tidak Ya, fair. unfair. Jadi harusnya gimana? Ya, not Coach? fair enough gitu kan. Harusnya mungkin, oke, lu punya target nih, atau 1 tahun lah ya. Satu 1 tahun, tahun ya, lu punya ya. target 12 miliar. Ya. Ya kan? Kemudian, untuk mencapai target itu, ada KPI, Key Performance Indicator. Ya. Ya, disepakati bersama kan, tanda tangan. Ya. Oke. Kemudian ada, apa namanya, prosedur itu? Terus SOP. SOP ya kan, SOP itu kan kalau kuahnya banyak panas itu kan, Sop. ada SOP. Ya. Dan untuk mendukung semua itu maka perusahaan satu menyediakan sistem, dua menyediakan sarana, Ya. sarana kerja. Ya kan, laptop, komputer, ya, ruang kerja, meja Ya, kerja. ya. 3, mendukung misalnya dengan transportasi. Ya. Ya, ada kendaraan. Untuk orang sales kan biasa ada mobil sendiri kan. Oh, itu Kalau canvassing ya kan, tergantung, kadang-kadang ada yang suruh jalan kaki, Coach. ya mungkin produknya untuk kesehatan jalan kaki, Ya, ya kan? ya, Atau kalau tidak, misalnya perusahaan bisa memfasilitasi dengan voucher, Oke. ya voucher taksi atau voucher ke taksi online, ya kan? Betul. Silakan. Yang penting itu bagian
bagian dari fasilitas yang bisa digunakan oleh seorang salesman untuk mencapai target yang disepakati. Oke, jadi memang harus ada prosesnya juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini di bidang sales, tapi kalau di bidang media itu kan juga berat, Coach. Proses juga. Keluar kan. Iya, misalnya seorang jurnalis ketika dia akan membuat sebuah program berita, itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta langsung selamat malam pemirsa, inilah berita hari ini. Enggak kan? Nggak mungkin. Nah, tetapi misalnya ada proses dari peliputan berita di lapangan, Iya. kemudian proses menyusun naskah berita. Betul. Ya, ketika dia live dia langsung on the spot. Tapi ketika dia habis liputan dia pulang ke redaksi, dia menyusun naskah, dia Iya. membuat editing materi yang habis diliput di lapangan, dicek sama redaktur, kemudian melalui proses verifikasi, sudah selesai sampai akhirnya disiapkan untuk ditayangkan, dibaca oleh presenternya. Prosesnya panjang, ya kan? Iya, Nah, makanya proses itu juga ada indikatornya. Oke. Bisa diukur, bisa dilihat, bisa dievaluasi, dan bisa dijadikan sebagai salah satu bagian untuk orang menjalani sebuah proses atau tidak, itu bisa menjadi sebuah proses untuk mengukur orang itu mencapai target atau tidak. Nah, itu sesuatu hal yang ingin saya sampaikan dan ternyata itu tadi berkaitan ya, Coach ya. Jadi kalau misalnya sales itu, nah ini juga banyak yang bilang, kenapa sales itu selalu diukur cuma berdasarkan dari revenue, ya kan? Karena kalau misalnya dari revenue, itu target per apa? Per tahun kan? Per tahun. Walaupun dibagi per bulan, tapi reviewnya per apa? Per semester, per kuartal, Iya, ya kan? betul. Tapi cukup lama. Coba bayangkan orang yang pertama kali masuk sales dan dia review pasti tiap bulan. Ada namanya 3 months probation, ya, Betul. 3 bulan percobaan. Nggak adil rasanya pas 3 bulan, ya udah kamu kayaknya nggak cocok, silakan keluar. Kan nggak cocok, nggak enak iya. gitu kan. Maka ada satu lagi namanya indikator ya. Ada orang yang rajin banget, Coach. Ini memang ditemuin benar-benar waktu itu adalah seorang sales dari, ada 2, sales otomotif, kedua sales dari direct selling. Nah, jadi apa yang dilakukan sama mereka? Mereka melihat pekerjaan bukan hanya dari KPI pencapaian target, tapi mereka melihat dari upayanya, ketemu berapa orang. Oke, Ya. membuat daftar nama, Yes. menghubungi orang atau menelpon Ya. orang, ya kan? Iya, ingat kayak misalnya di perusahaan asuransi ada Iya. beberapa kali, berapa yang kamu temui hari ini? Saya pernah melakukan itu. Jadi berapa yang ditemui, berapa yang lakukan presentasi, Iya. berapa yang akhirnya closing. Betul. Nah, inilah yang Proses dilakukan. Prosesnya yang untuk mereka supaya bisa lebih Ya. diakui. Dan untuk mencapai sebuah goal Ya. atau closing, tidak serta-merta orang hari ini ketemu, pagi, siang langsung closing. Betul, Nggak bisa. betul. Apalagi untuk sebuah produk yang harganya mungkin mahal ya. Betul. Dia perlu pendekatan dulu, Iya. ya kan, meyakinkan orang lain, ya, ketemu beberapa kali. Bahkan saya pernah ada pengalaman, Coach, untuk meyakinkan seorang investor, saya memakan waktu 3 tahun. Wow, lama sekali. Tanya dong, hasilnya? Hasilnya? Nggak jadi juga. Oke. Kan sama seperti cari jodoh kan? Iya, Ya, iya. tapi proses itu yang dinikmati, dilalui, akhirnya kita jadi belajar untuk mencapai sesuatu harus gigih, harus konsisten. Oke, ditahan dulu untuk cerita-cerita selanjutnya. Tahan Karena nih. kita masih ada segmen berikutnya. Oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai dampak pengakuan tulus. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Ekal. Saya ingin bertanya, apakah ada pengakuan atas kerja keras seseorang di setiap perusahaan? Perkenalkan, nama saya Aira Amirla Firlazana, biasa dipanggil Amirla. Pertanyaannya, apakah pencapaian kinerja seseorang juga sangat bergantung terhadap pengakuan di perusahaan? Ya, saya Tiara. Saya mau izin bertanya, apakah harus ada sistem khusus atau aturan di perusahaan untuk pemberian pengakuan? Oke Coach, Ya. ini sudah ada beberapa kembali lagi PS yang Ya, harus kita mari kerjakan kita nih. jawab PS-nya, Iya. pekerjaan studionya. Kita mulai dari nomor 1 atau nomor 100 dulu nih? Nomor 30. Susah ini kayaknya. Tapi cari di episode kedua. Iya. Oke, yang pertama dulu Coach, kalau gitu ya. Apakah ada pengakuan atas kerja keras seseorang di setiap perusahaan? Ya, ditanya ada atau tidak, jawabannya belum tentu. Iya. Karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan pengakuan atas prestasi orang. Aduh. Ada loh. Ada, beneran Ada. Tapi kalau ditanya apakah harus, menurut saya seharusnya, sebaiknya
ada pengakuan bagi penghargaan bagi prestasi orang. Oke, tapi kalau misalnya ada orang yang bilang begini, saya mau sih, tapi saya nggak ngerti gimana caranya saya harus mengakui dari dasar apa. Ya. Nggak mungkin semua orang, makasih ya semua atas kerja kerasnya gitu kan. Ya, nggak itu mungkin. tadi dasarnya adalah kesepakatan atas target. Iya. Ya karena tiap orang, tiap bidang, tiap pekerjaan kan beda-beda. Kalau orang sales tadi kata Coach Roni misalnya, oke tahun ini targetnya 1 miliar. Iya. Nah, ketika tercapai dan prosesnya dia lalui, Iya. tentu perusahaan harus memberikan reward atau penghargaan. Iya, Atau yang di luar, misalnya di luar sales, misalnya orang administrasi, ketika dia mencapai tertib administrasi, sebuah proses pengadministrasian Iya. pekerjaan di kantor dia lakukan dengan benar dari Iya. A sampai Z, ya kan? Maka indikator pengukurannya jelas, ya menilainya jelas, maka dia wajarlah kalau diberikan apresiasi atau reward. Nah. Jadi tiap divisi, tiap bagian itu beda-beda, Iya. disesuaikan. Nah, zaman dulu orang-orang di back office sering komplain, Coach. Karena kan dibilang katanya, orang sales sih mah gampang katanya. Kalau misalnya promosi kan dasarnya jelas, katanya ya. Sedangkan, ya misalkan contoh ya, ketika dia achieve terus, mungkin dia kenaikan bisa sampai 30% maksimal ya. Tapi orang back office, ya 5% aja lah, Iya, 10% iya. kenaikan gaji ya, kita cerita ya. Akhirnya sampai suatu saat mereka teriak, kita butuh dong ada sesuatu kenaikan yang lebih. Kita juga kerja keras kok katanya. Nah akhirnya tadi dibilang sama Coach Doni, mengerjakan dengan benar katanya. Betul. Apa ukurannya? Ternyata ada ukurannya. Oh. Zero defect. Zero Defect. Jadi tidak ada kesalahan satupun jadinya. Ketika tidak ada kesalahan satupun, maka berapa kenaikan gajinya? Akhirnya di sana mereka baru bisa mendapatkan kenaikan gaji yang layak. Nah itu juga salah satu, tapi tidak di semua perusahaan. Betul tadi kata Coach Doni ya, tidak di semua perusahaan. Jadi kalau belum ada, ya belajarlah ya, bikinlah ya, supaya kita bisa maju ke depan. Yang kedua nih Coach, Oke. apakah pencapaian kinerja seseorang juga sangat bergantung? Nah, pencapaian kinerja nih ya, sales kalau dia ada pengakuan, maka dia bisa naik. Ya, bisa. Nah, Ya, karena sangat bergantung. oh, bukan maksudnya kalau bisa itu kan berarti lebih baik iya. Oh, oke. Iya, iya. Jangan iya. langsung ngegas gitu dong. Ya, makanya tadi saya kasih contoh kan, ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan, tapi tidak pengaruh apa-apa sama mereka. Oke. Contoh mau tanya Ya, nggak? apa tuh? Tidak Rumah duka. Emang dikasih target. Iya. Pokoknya bulan ini harus Iya. ada kedukaan sekian ratus. Saya tanya berikutnya. Kalau pengusaha peti mati, Coach. Ini kan beda sama rumah Iya, duka. oke. Ada target nggak, Coach? Nggak ada. Ada. Ada ya? Ada. Targetnya apa? Ada. Target Target jualan penjualan. petinya. Oh, iya. Target penjualan petinya. Karena saya dulu pernah punya klien pengusaha peti mati. By the way, gimana sih target itu terpenuhi? Dia harus mendatangi calon-calon customer ke rumah sakit atau gimana? Mungkin mereka mendatangkan ahli nuju. Enggak, jadi mereka biasanya kerjasama dengan rumah sakit, memperbanyak kerjasama. Itu sih yang mereka Oke. lakukan. Jadi ya. bukan menciptakan pasar ya, tapi Iya. memperluas jangkauan ya. Iya, memperluas yang nggak mungkin dong Ke dia potensial market ya. Karena Iya. kan marketnya teman kan ya, Iya. maaf ya, jenazah kan yang Iya. menggunakan ya. Nggak mungkin mereka menciptakan eventnya kan? Nggak mungkin. Oke. Jadi mereka memperluas jaringan. Nah, oke. itu adalah yang Tapi di beberapa perusahaan memang ada penelitian empirik ya bahwa ketika perusahaan itu memberikan reward, Iya, memberikan apresiasi kepada karyawannya yang berprestasi, itu ada peningkatan kinerja. Oh. Karena orang merasa dihargai. Ah, ini Karena menarik. itu kan kasih makan batin ya coach ya. Iya, betul. Menghargai orang bekerja bukan cuma cari duit tapi juga kenyamanan, dan diberikan penghargaan itu adalah sebuah bentuk apresiasi Oke. bagi seseorang ya. Jadi kadang-kadang nih ada beberapa case nih waktu Ya. kita COVID. Heeh. Ya, orang tetap bekerja di perusahaan itu walaupun bosnya bilang untuk bulan ini karena perusahaan kita lagi kena badai COVID, maka gaji mungkin 50% ya. Mereka bertahan. Oh, Kenapa ditanya? Saya tanya ada beberapa, karena saya sudah seperti dianggap keluarga di sini. Oh. Saya dihargai gitu kan. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil saja bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja. Oh, berarti itu trik juga ya, Coach ya? Supaya tidak naik Jangan gaji ya? jangan pilih diksi trik dong. Kesannya gimana? Strategi dong. Strategi komunikasi. Iya. Jadi pastinya ada strategi komunikasi supaya tidak naik gaji ya. Nggak ada. Jangan seperti keluarga. Kalau perlu malah sebelum karyawan
menanyakan, bos saya sudah 1 tahun nih, dulu janjinya kan ada kenaikan, ya kan? Nah, itu sebelum karyawan nanya, kita sudah otomatis bulan itu masuk gaji ke rekeningnya udah kenaikan. Oh, bahkan kalau misalnya ada bos yang bilang, kapan ya saya pernah bilang seperti itu? Biasanya begitu sih. Tapi saya selalu mencatat, Coach. Iya. Saya selalu mencatat kapan karyawan itu masuk, kapan dia harusnya sudah kenaikan gaji. Sebelum dia bertanya, kita Iya. sudah berikan. Jadi dia merasa dihargai. Itu pentingnya pencatatan ya. Ya. Nah, ini harus banyak belajar dari Coach Doni nih ya. Tetapi gimana strateginya Coach kalau misalnya orang mau memberikan namanya pengakuan, apakah Ya. langsung di depan orang? Nah, gimana? Nah, makanya episode kali ini saya akan memberikan strategi komunikasi dalam memberikan pengakuan, yaitu ada 3 strategi. Wah, baru saya mau bilang tebak 3 nih katanya. Tanya dulu. Kenapa lagi 3? Saya suka 3. Sama-sama Sebenarnya ya. karena template-nya kali ya. 3, Jadi 1, ya. 2, 3. Nah, yang pertama yaitu public recognition. Maksudnya Ya. kita umumkan di depan umum, kita sebarkan di media. Yes. Oh ya? Iya. Sampai disebarkan di media. Sekarang kalau setiap orang kan manusia apa ya, ahli NLP lebih tahu lah bagaimana kalau kita memberikan pujian. Iya. Ya, orang kan senang dipuji kan? Betul. Orang pasti lebih suka dipuji daripada dihina. Oh iya pasti. Tunggu sebentar. Orang suka nggak untuk dihina? Ada loh salah satu restoran di mana dia menjual adalah kekasarannya. Oh iya. Ya, pernah tahu kan? Pernah di Jakarta rame. Oh iya. Tapi saya nggak tahu masih ada nggak Jakarta? Kayak saya nggak tahu, tapi kayaknya masih ada deh. Masih ada ya. Mungkin iya. sudah nggak seramai dulu ya. Iya. Karena pada prinsipnya orang lebih suka dipuji Betul. daripada dihina. Nah, tahu nggak alasannya kenapa orang lebih suka dipuji kok? Nggak tahu. Kok nanya saya lagi? Kan saya nanya. Nah, ada ya. Kenapa? Itu dasarnya karena setiap manusia itu punya namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Nah, kalau Lagi-lagi penyanyi dangdut ya. Alam. Ya. Tapi kalau misalnya bingung, wah ini cerita tentang mistik, bukan ya. Jadi Oh. ada sesuatu yang di dalam dirinya. Ada dong. Subconscious? Iya, subconsciousnya dia. Jadi kalau misalnya Anda memejamkan mata, Anda sedang berdiam diri, ada kayak yang berkata-kata di dalam diri kita, betul nggak? Nah, Tagihan. itu yang dikatakan dengan alam bawah sadar. Dan ternyata alam bawah sadar kita punya usia, Coach. Ini ada penelitiannya. Usia? Ya, usia. Selaras dengan usia Tidak. umur manusia? Enggak ya? Tidak, sama seperti otak pun juga tidak selaras dengan usia jasmani. Kadang saya merasa otak saya masih anak-anak. Bisa jadi. Karena ternyata usia alam bawah sadar itu maksimal 8 tahun. Nah, jadi kita bisa Setelah tahu 8 tahun, dia udah, refresh. berhenti. Oh, berhenti? Oh, Berhenti ya? di sana. Iya, jadi makanya anak usia 8 tahun lebih suka kayak gimana? Lebih suka diajak main, ya kan? Maka kalau misalnya kita menyampaikan dengan cara main-main, mereka akan lebih suka. Yang kedua, suka dipuji. Siapa sih anak-anak yang nggak suka dipuji? Nah, itulah dasarnya. Nah, biar bisa lanjut yang kedua, gimana strateginya, Coach? Oh, jadi yang pertama Gitu, public penambahan. recognition, sampaikan secara terbuka di depan publik kalau kita mau memberikan pujian kepada orang. Yang kedua, tanpa perantara, nggak pakai makelar. Coach Roni, kok saya sebut nama saya sendiri tadi ya, Coach Doni. Iya. Coach Roni kalau mau memuji timnya yang mencapai target, sampaikan langsung. Nggak boleh saya suruh HR maju. Jangan, lebih baik kita sendiri atau business owner, pelaku usaha, pemilik usaha itu yang langsung menyampaikan. Karena beda rasanya ya ketika disampaikan langsung oleh pemilik usaha itu dibandingkan lewat karyawan lain. Oke. Meski lebih tinggi jabatannya dari staf yang mendapatkan apresiasi itu. Beda rasa ya. Beda rasa. Oke. Sama seperti ketika mie instan itu yang masak istri saya atau abang-abang di warung makan mie instan. Tetap lebih enak buatan istri saya. Oh, hampir tadi bilangnya kepleset. Hati-hati dalam berkata-kata Iya. ya. Yang Itu ketiga. Yang ketiga, dukungan gestur atau gesture yang tepat. Oke, siapa Pak Gestur ini? Nah, Pak gestur itu ketika kita menyampaikan pesan, tolonglah body language-nya, ya gerakan tubuhnya, facial expression-nya itu juga selaras. Kalau mau muji orang itu ya wajah dan tubuhnya itu harus memuji. Oh, kayak gimana tuh? Harus ada goyang-goyangannya. Selamat ya. Wah, ngeri Saya banget. bangga dengan prestasi. Nggak niat banget. Kayak merasa diadili tuh, Coach. Sama seperti kata-kata sederhana, saya sering mendengarkan pimpinan perusahaan membuka kata-kata di depan staf atau timnya dengan kata-kata begini. Saya senang sekali bersama tim saya hari ini. Tapi wajahnya tidak menunjukkan senang. Wajahnya mengkerut ya. Orang lebih percaya kata-kata atau ekspresi? Ekspresi. Ekspresi. Karena visual ya seperti kata Albert Mehrabian itu 55%. Yes, Ya, dampak atau pengaruhnya. So, bagi Anda para pengusaha, belajarlah menata gestur dan ekspresi Anda
Saya paling ingat ya, kenapa saya banyak kenal orang. Oh, kenapa tuh? Ya, ini feedback dari teman-teman saya ya. Waktu saya masih bekerja di daerah, ya kan saya ini kan anak kampung ya, Oh, iya. yang dimutasi dipromosikan ke Jakarta. Iya. Kenapa? Karena saya paling mudah diingat orang satu kantor. Karena saya sejak masuk kantor dari pintu depan sampai pintu belakang, saya selalu tersenyum dan menyapa orang. Oh. Dan orang jadi bertanya-tanya, ini siapa? Akhirnya cari tahu, oh namanya Doni. Oh. Dan itu saya lakukan dalam aktivitas marketing, sales, dan seterusnya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang dalam rangka meeting, baru meeting pertama, ya, jangan jualan, ya, baru membangun apa? Trust. Kita jangan pernah lupa nama calon customer atau calon klien kita. Dan ketika kita menyapa namanya, berikan ekspresi yang sesuai, ya kan, senyuman yang tepat, jangan juga senyum-senyum sepanjang pembicaraan nanti dianggap tidak serius, ya Iya, kan? iya, iya. Dan itu lakukan dengan tulus. Oke, pastinya masih penasaran dong, ada PS yang harus kita kerjakan Pekerjaan lagi. studio. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kalau tadi kita sudah banyak membahas dan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan, masih ada satu yang tersisa lagi yang harus kita jawab bersama dengan Coach Doni. Nah, apakah pertanyaan itu? Penasaran? Nah, siapa yang mau baca? Saya aja ya. Bacain dong. Oke, apakah harus ada aturan atau sistem khusus di perusahaan untuk pemberian pengakuan? Jadi aturan kayak SOP yang jelas. Harus ngakuin aja harus ada SOP. Ya, kalau pengakuan secara kata-kata atas dasar umum sih silakan saja. Iya. Apresiasi, pujian, atau Iya. kemudian memberikan semangat kepada tim atau karyawan, boleh-boleh saja. Tanpa ada aturan waktu, ya kan? Iya, iya. Silakan aja. Tetapi untuk kemudian apresiasi itu bukan dampaknya ya. Kemudian, iya dampak kali ya. Iya. Diikuti dengan misalnya pemberian hadiah. Iya. Ya, misalnya mencapai target, Oh, ya kan? dapat- Dapat jalan-jalan ke Eropa. Wow. Nah, itu indikatornya harus jelas. Misalnya, kalau dia mencapai target 1 miliar bulan ini, maka dia mendapat hadiah jalan-jalan ke Eropa. Ya kan? Nah, itu harus jelas. Karena kalau misalnya semua orang dianggap mencapai target, Iya. semua orang akan minta hadiah yang sama. Betul. Iya kan? Betul. Nah, betul. waktu kita kecil misalnya, Iya. kan sering kan mama papa, ya Pi beliin ini dong. Kalau kamu ranking 1. Oh iya. Ya nggak? Iming-iming. Indikatornya harus jelas, Iya, ya kan? iya, Anak iya. zaman sekarang pinter, Iya, ya kan? Ya, anak saya, Pi, tolong beliin sesuatu gitu kan? Kalau kamu ranking, ya kan? Ranking berapa? Nego, ranking 1, 5 besar gimana? Itu kesepakatan. Iya, iya, Makanya ada SOP dan ada KPI. Itu kan iya. sebenarnya kesepakatan bersama antara pemberi kerja dengan pekerja. Nah, ini dia. Karena kalau tadi cerita anak ya, kayak gitu ya. Anak saya juga sama, Coach. Nah, kali ini dia lebih pintar lagi. Saya udah menerapkan sejak lama. Pasti anak lebih pintar Iya. dari bapaknya. Akhirnya dia Karena negonya dia belajar dari kita. Akhirnya dia nego kayak gimana, Coach? Kalau 1 tahun kelamaan, katanya. Oh. Saya minta per setengah tahun, per semester. Kalau misal setengah semester ini dapat apa? Oh, oke. Kalau misalnya akhir, dapat apa? Dan dia minta berjenjang. Kalau jadi dia nggak mau 1. Oh, kok sama? Anak saya juga gitu ya. Mereka jangan-jangan satu grup ya? Iya, mereka negosiasi memang Iya, dari iya. awalnya. Jadi, kalau menurut bagi saya sih nggak apa-apa ya. Iya, iya. Cuma kadang-kadang saya juga berpikir bahwa ketika kita menjanjikan seperti itu, apakah orang termotivasi karena pengakuan? Gitu loh, Coach. Ya kan? Apakah kalau misalnya tidak ada sesuatu, dia nggak mau ngejar lagi dong? Menurut dari Coach Doni gimana? Iya, karena kadang tidak selalu karena pengakuan, karena Iya. ada aktualisasi diri bagi Iya, seseorang. iya, iya. Contoh ketika seseorang itu mencapai prestasi akademik, Iya. sebenarnya bagi dia itu kan pengakuan pada kemampuan akademiknya. Iya. Jadi dia sebenarnya nggak perlu puji-pujian ya. Sebenarnya Iya, kalau dengan iya. melihat prestasi akademiknya, orang juga sudah tahu oh dia pintar. Gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi tidak semua sih menurut saya, Coach ya. Iya. Jadi nggak semua ya. Nggak semua. Makanya kalau sekarang ini kita lebih mengarahkannya, kalau saya secara pribadi mengarahkan mereka harus bisa mengerti atas dan bawah. Jadi kalau mereka selama ini kan, kalau namanya anak-anak selalu ngelihatnya ke atas, Coach. Betul, Iya betul. kan? Iya. Mereka, orang lain dapat apa, saya juga pengen. Ya, ngebandingin ya. Ngebandingin. Oh. Ya, jadi kita harus bisa melihat sekarang,
gimana coba lihat ke bawah, gimana belajar untuk bersyukur dulu. Betul. Karena susah loh dari kecil aja kalau mereka tidak bisa bersyukur, Ya. sudah besar mereka akan cenderung orang yang tipe meminta haknya terus. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya lagi uji coba dan ini akhirnya membuat mereka akhirnya bisa mengerti. Tidak harus setiap kali ada imbalan. Betul. Nah, ini yang saya sedang lakukan dan ternyata itu ada efeknya gitu loh, Coach. Nah, karena tadi sudah ada Coach Doni, harus ada yang keluar berikutnya. Oh, oke. Ya, adalah Eyang Doni. Ya, ini berarti minta quotes of the day. Iya. Oke, pemirsa. Quotes of the day hari ini dari saya, yaitu peningkatan kinerja dan produktivitas dapat dilakukan dengan pengakuan dan apresiasi yang tepat. Ingat, maksudnya? kata kuncinya yang tepat. Sekali lagi, apresiasi, pengakuan tidak semata-mata bentuknya materi. Oke. Bisa ucapan terima kasih, penghargaan secara verbal, sikap, ya kan, promosi seperti kata Coach Roni, ya kan, atau mutasi, ya tidak harus promosi naik jabatannya, misalnya Ya, mutasi, contoh, ya orang ini mungkin 3 tahun lagi pensiun, Ya. ya dia tugas di luar Jawa, kampung halamannya di Jawa, Ya, nah ya. menjelang pensiun dia dikasih mutasi ke Jawa yang mungkin dekat dengan kampung halamannya. Nah, itu juga salah satu bentuk penghargaan. Nah, kalau dilakukan dengan tepat, maka kinerja seseorang bisa semakin bertambah semangat dalam Wow, super sekali ya. super. Tapi ada yang saya ingin tanyakan nih, Coach. Ini juga sesuatu mungkin yang orang juga berpikir pasti demikian ya. Kalau petugas customer care, dia menangani komplain. Iya, betul. Menangani komplain. Gimana caranya kita memberikan penghargaan kepada mereka? Nggak mungkin kita bilang, semakin banyak yang kamu tangani komplainnya, berarti semakin bagus kamu. Iya. Artinya kan sebenarnya perusahaan bermasalah. Ini kan jadi double Iya. mata pisau gitu loh. Iya, tapi Nah, memang itu terjadi kan? Iya. Bagi divisi yang complaint handling, Iya. itu kan indikatornya diukur dari berapa banyak yang dia banyak tangani. keluhan. Heeh. Berarti artinya secara tidak sadar Menangani loh, bukan menerima Iya, kan? iya, iya. Tapi dapat keluhan, kemudian Iya. dia proses, dia tangani dan clear, selesai kan? Ya, tapi akhirnya perusahaan itu menanamkan bahwa ini wajar terjadi masalah dong, Coach. Iya, Gimana tuh? ya makanya perusahaan harus memberikan apresiasi. Contoh, saya sering usulkan di beberapa perusahaan atau institusi yang dia berhubungan langsung dengan customer atau pelanggannya. Iya, Ya, iya. baik itu secara langsung ataupun via telepon. Iya, Ada kan? iya, iya. Tolong siapkan ada satu ruangan, ya. Ada beberapa orang menamakan healing room. Oh, Ada oke. beberapa saya kasih usul entertain room. Oke. Ya kan? Ya, jadi dia harus secara periodik kan orang itu kan istilahnya maaf ya jadi kayak Iya. tempat sampah kan. Oh iya benar benar Ya kan? benar. Dia benar. menerima Benar. masalah, makian, Iya, keluhan iya, ya iya. kan itu kan sama dengan kayak tempat sampah. Betul. Tolong siapkan ruangan di mana dia bisa santai healing, dia bisa mungkin sambil main game, dia Iya, bisa iya. karaokean, nyanyi-nyanyi atau mungkin tidur sejenak di situ. Yaitu salah satu bentuk apresiasi dari perusahaan untuk menjaga mental health pegawainya. Menjaga kesehatan mental pegawainya. Iya. Nah, itu perlu. Karena ada beberapa waktu itu pernah komplain ke saya nih. Jadi komplain ke saya karena gini, waktu itu saya menangani di perusahaannya. Ketika di perusahaan dia bilang, "Coach, gimana kan itu bukan hasil dari salah saya, Coach." Katanya ya kan. Tapi kita yang harus terima, kita yang dimaki-maki, Coach gitu. Gimana kita mau itu capek Itu kan sedangkan after sales service kan. iya, sedangkan kita nggak melakukan kesalahan, kita diomelin, terus udah misalnya memang peraturan perusahaan nggak bisa, Iya. terus atasan juga nggak mau tahu. Nah, Ya. itu kan jadi Jangan lupa coach. Iya. Customer atau pelanggan komplain atau marah, ingat dia tidak marah kepada Anda. Iya. Dia marah kepada satu kualitas Betul, pelayanan, itu dia. dua kualitas produk, ya kan atau hal-hal lain yang menyangkut produk, barang, jasa yang Anda wakili perusahaannya. Iya. Jadi jangan baper coach, Iya, itu jangan dia, masukin ke hati, betul. ya kan? Nah, jangan sampai ada masalah dianggap itu adalah ditujukan kepada Iya, dia. langsung. Oke, kalau gitu kita ketemu. Wah. Karena mereka ini sebenarnya tidak ada pengarahan buat mereka nih, Coach. Karena kalau misalnya kita lihat di perusahaan, mereka yang ditempatin merasa, wah saya nggak punya bagian lain, saya ditempatin di sini. Kayak hukuman buat mereka. Iya, kayak gitu. dibuang ya. Iya, Iya, karena iya. siapa Janganlah. sih
siapa sih orang yang mau melamar pekerjaan bagian untuk komplain Iya, handling? iya. Tapi ada orang-orang yang memang cocok untuk bidang Betul, itu. Ya, setuju karakter banget, orang ya. yang sangat cocok untuk Iya, menangani keluhan pelanggan dan bukan hati-hati ya. Dan pemirsa, ketika Anda mampu menangani keluhan pelanggan dengan baik, itu bisa meningkatkan sales Anda. Dan ketika pelanggan yang punya masalah merasa dilayani dengan baik, dia akan jadi agen marketing Anda tanpa Iya. Anda minta. Dia akan bicara ke orang lain tentang kualitas pelayanan di perusahaan Anda. Coba Anda tangani bagian apa tadi komplain Komplain handling. itu dengan Iya. baik, karena itu salah satu bagian strategi pemasaran yang buat saya itu investasi jangka panjang. Nah, akhirnya tahu nggak Coach, gimana cara mereka mengukur dari indeks kinerjanya mereka? Gimana? Kan nggak mungkin dari banyaknya orang lagi, Iya. ya kan? Jadi kita nggak bisa melihat. Akhirnya diukur dari unique ID customer. Oh. Unique ID. Artinya apa? Kalau misalnya orang komplain dan dia tidak balik lagi, berarti masalah Selesai. dia. Ya. Tapi kalau ada 2 kali, 3 kali dari unique ID-nya ternyata ada berkali-kali ada frekuensinya, ternyata lebih daripada 1, ini orang bermasalah. Tapi ada kejadian seperti itu, Iya. ternyata si customer naksir sama karyawan. Jadi selalu cari alasan untuk ketemu dan bicara. Itu yang jadi akhirnya bermasalah di KPI. Oke, saya juga nggak mau kalah dari Mbak Oke. Doni. Dari quotes of the day dari saya adalah, kekuatan internalisasi seseorang akan sangat berdampak terhadap apapun jenis pengakuan yang diberikan. Jadi kalau misalnya orang bilang, misalnya dikasih uang gitu kan ya, dikasih uang, ada orang bilang, dia mah cuma supaya saya kerja lebih keras. Ada loh orang yang bilang seperti Iya, itu, iya, Coach, iya. ya. Saya pernah waktu itu ketemu dengan satu orang, cerita, yang ini kebetulan kenalan, Coach, ya. Jadi dia bilang, ya bosnya kasih gaji, tempat kerja kamu kan enak, tempatnya dikasih bonus terus. Itu mah supaya kita diem aja, kerjaan udah kayak kuda, itu sebenarnya nggak sebanding. Iya kan? Kerja bagai kuda. Kerja keras bagai kuda. Tahu ya? Iya, Nah, iya, jadi itu katanya nggak membuat dia bergairah gitu. Padahal Iya, iya. konsep dari pengakuan supaya dia bergairah. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, Coach Roni, tidak semua bentuk pengakuan dan apresiasi itu materi. Nah, itu dia. Contoh, ada orang merasa diapresiasi ketika kebutuhan batinnya terpenuhi. Ya, tidak sedikit orang tentu ya udah mentahnya aja. Iya, iya. Tapi contoh misalnya, oke, apresiasi diberikan dalam bentuk umroh, Oh ya. ke Holy Land, Betul. ya kan? Iya, Ya, iya. itu kan bisa saja kan? Iya, bisa. Atau diberikan cincin emas. Wah, bukan artinya Ya kan? bosnya yang mau jadi Mau pensiun? Nikah, Oh, bukan. enggak. Atau gelang, ya kan? iya, iya, beda-beda lah, Iya, ya iya, kan? iya. Atau minimal belum bisa ngasih apa-apa yang banyak. Ajak traktir makan. Betul. Di perusahaan-perusahaan Korea sana, ya, Iya, ketika karyawan berprestasi, itu bangga loh mereka ketika ada dinner dengan CEO. Oh, gitu. Special dinner. Oke. Ya kan? Ya, itu buat orang kayak saya juga itu ngaruh gitu karena saya Sesuatu suka yang makan. spesial. Oh, iya, iya. Jadi makan aja juga merupakan salah satu bentuk pengakuan Iya, ya. iya. Jadi makanya ini juga tergantung namanya internalisasi. Coba dibayangkan, Iya. misalkan Anda mendapatkan pengakuan, terima kasih atas kerja kerasnya. Dia nggak tulus. Kan susah ya, Iya, kayak gitu iya, ya. Tapi iya. kalau orang bilang walaupun nggak tulus tapi oh ya bos saya menghargai saya. Iya, Nggak apa-apa. nggak Jadi apa-apa, ya. itu salah satu bentuk bagaimana Anda juga bisa dihargai. Karena paling penting itu adalah diri kita sendiri Iya, dalam iya. diri. Setuju. Berat banget ya, bisa kayak Iya. gitu ya. Makanya supaya Anda bisa nanti lebih berat lagi menerima dari kita, masih ada satu segmen berikutnya yang harus Anda tunggu-tunggu. Karena segmen berikutnya adalah segmen tips dan trik. ya. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, sampailah kita di tahap-tahap yang terakhir. Wow, kok kesannya tahap terakhir ini udah mengerikan ya. Kayak kesannya usia-usia terakhir. Saya nggak enak nanyanya. Emang sudah Jangan, ada jangan. tanda-tanda? Belum. penglihatan belum? Masih jauh. Jangan GR. Itu kan tiap orang pasti sampai tapi Iya, tidak tahu iya, waktunya iya. kapan. Saya banyak mempersilahkan orang duluan. Tapi kita sampai di segmen terakhir. Oke. Ya, segmen terakhir ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu, Coach. Biasanya, Yes. Coach. Karena segmen di sini adalah pemberian tips dan trik.
Oke. Siapa dulu nih? Kalau namanya tips dan trik, berarti ada kaset-kasetnya dong ya. Nah, kalau dimulai ya pasti dari mbah dulu lah, baru cucu. Silahkan tips dari Coach Doni, bagaimana untuk berkomunikasi ketika untuk memberikan pengakuan. Oke, tanya dong, ada berapa tipsnya? Tunggu, saya duga dulu. 3 bukan? Oke, tips komunikasi khususnya untuk memberikan apresiasi, pengakuan, rekognisi, atau apa, acknowledgement. Ya, Ada berapa, Coach? Ada 3. Betul, ternyata bukan saya. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah tentukan dulu aturan mainnya. Oh, maksudnya Rule of the game. Oke. Ya, ketika kita main catur, aturan catur yang dipakai. Jangan main catur, aturan voli yang dipakai. Ya. Tapi ini berlaku setiap tahun dirubah-rubah aturan main. Ya, bisa atau menyesuaikan. Kalau organisasi atau perusahaan makin besar, biasanya tuntutannya juga makin banyak, kebutuhannya makin besar, bisa disesuaikan ya. Perusahaan bertumbuh, membesar, ya kan? Itu kan pasti ada adjustment atau penyesuaian Pasti di sana ada. sini gitu Betul, kan. ya. Jadi yang paling penting tentukan dulu rule of the game-nya, aturan mainnya. Yang kedua, berkala dan konsisten. Contoh, Anda bikin apresiasi, reward, penghargaan kepada karyawan. Suka-suka Anda. Sekali-sekali aja. Jangan gitu atuh. Ya, yang namanya best of the month, namanya juga best of the month setiap bulan ada. Jangan dibilang best of the month kabisat. Jadi hanya setiap bulan kabisat. Susah. Atau misalkan Januari, Februari, Maret, Mei. Wah, lupa April. Nah, Aprilnya mana gitu, jangan. Jadi lakukan secara periodik dan konsisten. Sekali Anda membuat apresiasi itu, maka seterusnya Anda berlakukan itu secara konsisten. Biar terpola dan juga mereka bisa mengetahui ya, Coach. Ada satu kata kunci, memberikan harapan bagi orang lain. Mungkin hari ini, bulan ini saya belum memenuhi target, belum mencapai achievement. Saya ada peluang bulan depan atau tahun depan saya bisa mendapatkan apresiasi, karena mungkin bagi perusahaan-perusahaan tertentu apresiasi itu bentuknya bisa saja bonus, ya bisa materi dan sebagainya ya. Yang ketiga, pengakuan simbolik. Bentuknya bisa. Contoh, ketika Anda memberikan penghargaan, kan biasanya tuh ada itu styrofoam yang tulisannya hadiah 1 miliar. Ya kan? Nah, itu oke juga tuh. Ya, diinternalisasi atau diaktualisasikan secara fisik. Ya kan? Atau yang kedua, misalnya memberikan apa itu medali. Medali. Ya kan? Cincin, ya kan? Cincin, Coach, kayaknya jarang deh kalau kasih pulpen, ya kan? Jadi ya carilah sesuatu yang menjadi simbol bahwa orang itu berprestasi dan diberikan penghargaan. Yang jangan bentuknya bentuk umum dipakai semua orang. Ya, selain sertifikat, misalnya sertifikat dipajang, tapi bosen banget ya kalau sertifikat ya. Benda-benda yang ketika dia pakai, misalnya ada pin. Ya, di sini kayak pin beken. Ketika dia pakai ada bintang di situ, wah, dia tahun lalu achieve luar biasa. Ya kan? Nah, makanya ketika dia sudah 30 tahun di situ achieve penuh 30 bintang. Udah kayak jenderal gitu. Iya. Kalau jenderal setiap dapat penghargaan tambah lagi kan di situ kan. Kalau mengikuti operasi perang atau penghargaan dia tambah. Makanya itu adalah penghargaan banget itu karena dia ada banyak ya di sini ya. Yang saya bingung itu jenderal-jenderal di Korea Utara. Kenapa tuh? Ya, dia kan nggak pernah perang sama negara lain kan. Tapi kok banyak bintangnya. Tolongnya dicari namanya di sebelah saya. Tapi by the way, Busway, Korea Utara salah satu negara masuk dalam bucket list saya. Salah satu negara yang ingin saya kunjungi, Korea Utara, kemudian Kuba. Tapi sebelum pergi, saya mohon Coach Doni membuat surat dulu. Wisata adrenalin. Itu dia 3 tips dari saya. Oke, tipsnya sangat luar biasa sekali. Nah, kali ini saya juga punya namanya tips yang akan kita bahas. Yang pertama, kalau misalnya Anda ingin memberikan penghargaan adalah tinjau prosesnya. Ya. Kalau misalnya prosesnya terlalu gampang, nggak semuanya Anda harus lakukan namanya pengakuan. Nggak. Contoh kayak misalnya begini, Coach. Di Cina, ya, kalau misalnya kalau di Indonesia itu termasuk ini loh, Coach. Misalkan contoh ya, Coach Doni ada kacamatanya di sini. Ini bukan kacamata. Apa tuh? Ini plastik mata. Plastik mata. Jadi plastik, ya. Kemudian minta, tolong dong bro, itu ini dikasih ke saya kasih ke sini. Apa yang dikatakan sama Coach Doni? Terima kasih. Terima kasih ya. Sedangkan kalau bisa di Cina, hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang penting.
Terima kasihnya. Terima kasihnya. Karena kenapa? Itu cuma hal sepele. Iya, iya. Karena terima kasih itu menyangkut soal misalkan sesuatu hal yang kritis, genting, hidup dan mati, itu Wow. baru orang mengatakan terima kasih. Jadi beda kultur, beda budaya, Yes. beda cara Ya. mengaktualisasikan. Kenapa mereka tidak bilang harus terima kasih? Karena merupakan Iyalah, mereka nggak bilang terima kasih, mereka bilangnya Sia-sia. sia-sia. kami sih Iya, di Bandung juga gitu. Oh, iya. Nggak ada terima Atur kasih ya. nuhun. Aduh. Iya, tapi nggak gitu juga kok. Oh, bukan ya? Bukan. Kenapa begitu? Karena mereka bilang ketika kita menolong seseorang itu adalah kewajiban Kewajiban. sebagai manusia. Oh, keren, keren. Kewajiban sebagai seorang manusia dan itu tidak harus berterima kasih. Justru kalau orang tidak mau melakukan, dialah yang bermasalah secara manusia. Nah, ini menarik sekali, Coach Roni. Makanya saya setuju sekali dengan Iya. sebuah ajaran tentang kanen. Oke, Kanen itu kan bersyukur kan? Betul. Nah, tapi sebenarnya kepada siapa kita berkanen itu? Ini ajaran dari seorang tokoh Master Cheng Yan ya, Iya, dari iya. Taiwan ya. Saya sangat salut sekali dengan Iya. kanen ini. Kenapa kita menyampaikan terima kasih atau bersyukur? Justru ketika kita membantu orang, ya. Normalnya Kebalik ya. nih Iya, ya, iya, Coach iya. Roni minta bantuan Iya. saya ya Iya, kan, terus saya saya bantu. terima kasih. Coach Roni bilang apa? Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Nah, ini kebalikan. Iya, iya. Ketika saya membantu Coach Roni Iya. dan selesai saya membantu atau selama saya membantu Coach Roni, sayalah yang mengucapkan terima kasih Iya, dengan iya. diksi kanen. Oh, oke. Ya, tahu nggak? Tanya dong, kenapa begitu? Karena kenapa? Karena ada kesempatan. Yes, karena Coach Roni memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat kebajikan. Oke. Bayangkan kalau setiap orang di dunia ini tidak ada yang mau kita bantu. Tidak ada orang yang bisa kita bantu, maka kita tidak punya tabungan kebajikan. Kalau saya bilang, Coach Roni, saya bisa bantu apa? Coach Roni bilang, sorry bro, gue nggak butuh bantuan lu. Bagaimana saya bisa menabung kebajikan? Iya, iya. Bagaimana saya bisa menabung amal dari setiap Iya. peristiwa atau kebajikan yang saya lakukan? Iya. Jadi, ini menarik sekali ya. Iya, Ketika iya. kita dimintai tolong sama orang lain, kitalah yang berterima kasih kepada orang yang kita bantu itu. Iya. Karena dia membuka pintu, dia membuka hati untuk kita menabung kebajikan atau Wow. amal ibadah. Tapi mungkin pinjam 100 coach. Oh, itu sama istri saya. Oh, masih nggak bisa juga. Karena ini. saya nggak pegang duit. Nah, tapi ini menarik, Coach. Maksudnya kalau misalnya kita tahu nih seperti ini, mungkin pemirsa juga udah tahu karena menonton film Beken ini ya. Baru tadi mau saya bilang film Beken. Program Beken. ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang di luar sana nggak tahu dan kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah kewajiban sebagai manusia, ya Anda tidak bisa menerapkan. Karena di luar sana orang ketika membantu, secara tidak langsung alam bawah sadar mereka berharap ada ucapan terima kasih. Iya, iya, iya. Dan Anda dianggap tidak bermoral. Kalau tidak melakukan itu. Yes, makanya di Indonesia tetap harus dilakukan karena memang didikan kita Ya. dari zaman dahulu bahkan sampai dengan sekolah saat ini masih dengan didikan seperti Ya, itu. makanya ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Nah, contoh lagi nih Coach. Jadi kalau misalnya ke saya secara pribadi nih Coach ya. Walaupun saya mengetahui ini, tapi tetap masih ada harapan. Masih ada harapan untuk orang berterima kasih, betul Iya, nggak? iya. Walaupun misalnya tadi dibilang, oh kanen, orang berarti kita masih punya kesempatan. Tapi ternyata di kita, karena kita didikan seperti itu, masih tetap di awalnya kita ada punya harapan. Oh enggak ya, dia nggak bilang ya. Iya. Gitu ya. Iya. Memang kadang-kadang pamrih itu di Indonesia mesti menjadi dominasi. Iya, ya. iya. Tapi tidak ada salahnya juga kan Iya. kalau kita berterima kasih. Betul, betul. Padahal mungkin hal itu hal kecil, Iya, hal iya. sederhana. Iya. Ada satu contoh sederhana, Coach Wah, Roni. ada lagi. Kalau Apa nih? kita di Jepang, ya, ketika lampu merah, ya, lampu sedang menyala merah, tanda kendaraan berhenti kan? Oh, bukan ya, tanda kita harus lebih cepat Nah, lagi. itu di Konoha, ya kan? Oke. Tapi di Jepang beda. Oke. Nah, itu penyeberang jalan menyeberang di zebra cross. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka membungkuk sambil jalan. Terima kasih. Oh, iya. Ya, arigato gozaimashita. Iya, iya. Dan itu dilakukan dari anak kecil Iya, iya. sampai orang dewasa. Padahal itu hak dia. Iya. Ya kan? Iya. Jadi mobil berhenti. Iya. Ya, mereka menyeberang di zebra cross. Iya. Ya, itu hak dia kan? Iya, betul. Masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya, Iya. tapi nilai lebihnya adalah ketika mereka pas menyeberang di depan kendaraan yang berhenti itu, mereka membungkuk. Arigato, Iya, terima kasih. Luar biasa. Menurut saya, kita bisa mencontoh hal-hal baik dari negara manapun Iya. yang bisa kita terapkan di sini. Betul. Yang jelek jangan ditiru. Betul, makanya ada banyak hal-hal yang baik yang sebenarnya
etika lah nomor satu ya. Ya. Nah yang kedua ya setelah meninjau proses adalah ukur dengan objektif. Kadang-kadang begini coach, di Indonesia ini ya setelah ada namanya KPI ada di bagian bawahnya justifikasi. Iya. Inilah yang melemahkan semua KPI. Iya. Bayangkan ya ada satu orang bekerja keras dan ini terjadi dulu sama saya juga ya. Jadi saya mencapai betul-betul karena dari hasil. Sedangkan ada satu anak emas. Dia nilainya jelek tapi dengan justifikasi dia mendapatkan kenaikan yang sama. Kira-kira itu Nyebelin nggak ya? Waduh. Tapi rasanya setelah kita ngeselin. marah, setelah kita protes, kita usut, ternyata dia anak pimpinan, anak bos, anak owner, ya Iya. wajar. Dan ternyata ujung-ujungnya juga akhirnya dia bermasalah sih. Ya. Ketiga, bersikap profesional. Karena banyak orang ketika menyampaikan namanya pengakuan tidak bersikap profesional kayak tadi. Ya, ada anak emas, anak iri. Yang keempat adalah berikan pengakuan yang sepadan. Jangan sampai Anda memberikan pengakuannya itu berdasarkan suka-suka Anda. Sepadan itu kan Iya. ada yang roda 2, ada roda 3 kan? Apa tuh sepeda? Ya, jadi kalau misalnya memang kerja kerasnya, misal contoh kemarin lagi balik lagi ya, saya menonton sebuah film ya. Kalau orang sudah misalkan balik dari luar negeri dan dia balik dari perang hidup dan mati, ya Anda berikan penghargaan yang pasti berbeda dengan orang balik tugas di luar negeri yang cuma untuk istilahnya belajar di luar negeri. ya. Pastinya akan berbeda bagaimana Betul. cara Anda memberikan namanya pengakuan. Ya. Nah, ini sebenarnya yang dimana para pengusaha juga harus banyak belajar. Iya. Nah, begitu Coach. Padahal kita masih mau cerita dari, tadi udah ada 2 negara ya Coach ya? Dari Cina, Taiwan, 3 berarti ya? Iya. Cina, Taiwan, dari Jepang. Iya. Masih ada banyak lagi. Iya, Berarti itu baru Asia loh. Iya, Iya kan? belum Eropa. Iya. Iya kan? Lanjut nggak? Jangan. Makanya ini masih kita disuruh episode berikutnya. Oh, udah mau closing. Udah mau closing. Oh, berarti di pertemuan berikutnya tentu kita akan ketemu lagi dengan tema yang lebih berbeda. menarik lagi. Nah, makanya pemirsa, tetaplah Anda selalu simak dan saksikan program Beken, karena kami akan selalu menyajikan strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang masih baru didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sudah datang, dan jangan lupa, ya Lel harus selalu yang baru. Ye. Belum kasih tahu. Oh, belum. Nanti nggak boleh dipakai lagi. Oke. Oke pemirsa, demikianlah untuk perjumpaan kita di kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.